Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 kelas D mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diah Utari SKMM KKK ingin mempresentasikan dan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai kesetaraan gender pekerja wanita. And this is our team. Ada saya sendiri Nur Salihah bersama kedua teman saya yaitu Firda Mutia dan Rizdiana Priastiwi. Langsung aja, kesetaraan gender pekerja wanita. Sebelum kita membahas tentang pengertian kesetaraan gender, kita akan membahas pengertian dari kesetaraan dan pengertian gender terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, setara itu berarti dengan sejajar, sama tingkatannya dan juga sederajat. Sedangkan gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada seseorang dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari kesetaraan gender. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, yang merupakan sebuah pandangan di mana semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Selanjutnya, ada kesenjangan gender di dunia pekerjaan. Banyaknya kasus-kasus yang bersifat diskriminatif atas dasar gender membuat perempuan lebih terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan yang berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan juga tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja pada perempuan. Lalu, kita akan membahas mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan kesetaraan gender. Yang pertama, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women sejak 22 tahun yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang kedua, pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan atau Inpres PUG. Harapannya, pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Yang ketiga, untuk memperkuat payung hukum pengarus utamaan gender, maka tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA menyusun draft rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang pengarus utamaan gender. Nah, dari sisi lain, pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals atau SDG. Atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau TPB, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran. Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Subbahasan berikutnya yaitu kasus-kasus ketidaksetaraan gender pekerja wanita di Indonesia. Kasus yang pertama ini datang dari kasus buruh wanita yang bekerja di salah satu produsen industri yaitu ACE. Elita Trinovianti, seorang perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT Alpen Food Industry (AFI) atau yang kita biasa kenal yaitu ACE. Ia ini berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya perusahaan ini justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Nah, akhirnya dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elita pun terpaksa melakukan operasi kuret yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Nah, tidak hanya Elita, hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh ACE. Sarina sebagai juru bicara Federasi Serikat Buruh
Demokratik Kerakyatan yang mewakili Serikat Buruh ACE menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 bayi yang dilahirkan dalam kondisi tidak bernyawa dialami oleh buruh perempuan ACE. Namun, pihak ACE telah membantah tuduhan tersebut. Pihak ACE menyatakan bahwa sudah melarang perempuan yang sedang hamil untuk bekerja di shift malam. Namun terlepas dari penjelasan yang diberikan, ACE ini tetap mendapat kecaman dari berbagai pihak dan bahkan menghadapi aksi boikot. Kasus yang kedua yaitu diskriminasi reporter wanita. Luviana, seorang mantan reporter dari stasiun televisi swasta di Indonesia, mengatakan kekerasan berbasis gender juga terjadi di industri media. Bagaimana perlakuan reporter di lapangan dengan presenter di studio itu berbeda. Dia menuturkan bahwa presenter di studio mendapatkan fasilitas yang baik seperti spa dan salon. Sementara reporter di lapangan mengurus diri mereka sendiri atau tidak mendapat hak-hak tersebut. Luviana juga mengatakan bahwa presenter wanita akan sangat dibatasi dalam makan. Bahkan ada seorang presenter yang sehari-harinya hanya diperbolehkan makan selembar roti tawar agar tidak mengalami masalah berat badan. Nah, kasus yang ketiga ini masih sering terjadi di Indonesia, yaitu kesenjangan upah pekerja. Badan Pusat Statistik atau BPS dalam laporan perekonomian pada tahun 2019 mencatat kesenjangan antara upah laki-laki dan perempuan semakin lebar. Upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan selama periode 2015 sampai Februari 2019. Selisihnya mencapai 492,2 ribu dan BPS ini juga menyebutkan kesenjangan upah merupakan isu yang lama karena adanya anggapan nih bahwa perempuan kurang berkontribusi dalam pekerjaan. Selain itu, perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi yang bernilai rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berpendapat bahwa di Indonesia ini masih ada anggapan bahwa pekerjaan terutama sektor formal itu sebagai pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh lelaki dan tidak cocok untuk perempuan. Seharusnya persepsi ini perlu diubah sehingga ada kesetaraan antara wanita dan pria dalam pekerjaan. Oke, kita langsung masuk ke sesi diskusi nih teman-teman. Apa pendapatmu tentang wanita yang dibandingkan dengan laki-laki dan mendapat perlakuan berbeda terutama di lingkungan kerjanya? Nah, menurut kelompok kami, tergantung lingkungan kerjanya dalam bidang apa. Karena sudah jelas bagaimana yang kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan dari awal sudah diciptakan dengan adanya perbedaan. Namun, perempuan dan laki-laki diciptakan untuk berkolaborasi, bukan untuk berkompetisi. Iya, memang ada ruang yang perempuan dan laki-laki bisa sama-sama jago. Namun, ada juga yang tidak atau bahkan sama-sama bisa, tapi dengan porsinya masing-masing. Kemudian, menurut kelompok kami, pekerja perempuan dan laki-laki harus menerima hak yang sama dengan adil apabila memang kewajiban yang didapatkannya pun sama dan sama-sama telah melakukannya dengan baik di tempat kerjanya. Apakah pantas apabila yang dikerjakan itu sama, kemudian di tempat kerja yang sama pula, namun hak yang didapatkannya berbeda hanya karena berbeda gender? Tentu tidak pantas, kan?